Mari berpartisipasi. Ya, satu hal yang mau aku ubah dari diriku di kuarter yang kedua. Menunda tugas. Berarti yang mau dilakukan tidak tunda-tunda ya, mengerjakan tugas dengan ini. Tidak ditunda-tunda. Lebih fokus, ya. Nggak cuma ikut pembelajaran, tapi bisa fokus. Karena fokus ini bukan cuma tentang ikut pelajaran. Kamu bisa tuh join Zoom, tapi sambil buka media sosial, sambil nengokin TikTok, kayak gitu ya. Nggak fokus belajar. Nanti gurunya lihat, oh ada nih si Clarissa nih. Wah, padahal dia nggak ikut pembelajaran dengan fokus. Ya, tapi kalau sudah muncul satu kerinduan ini baik sekali ya, Clarissa. Semakin dekat dengan Tuhan, menjadi lebih giat belajar, lebih bertanggung jawab, ingin menjadi lebih fokus, lebih rajin, tidak tunda pekerjaan, ya, mau lebih bertanggung jawab, keterlambatan, ya, mau lebih tepat waktu ya, Vincent. Lebih berusaha mengingatkan diri sendiri atas tanggung jawab. Ya. Oke. Bagus sekali nih. Harus ada 1-2 hal yang kita tahu penting untuk diperbaiki dalam diri kita. Itu tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Betul ya, anak-anak. Semester ini, satu komitmen Ibu, saya coba ngarahkan. Satu komitmen yang mau Ibu lakukan ini nih. Wah, nggak terlihat dengan jelas ya. Saya tempelkan list to do. Kelihatan nggak ya? Tuh. Terbalik ya. List to do. Jadi setiap hari Ibu berusaha untuk menuliskan apa-apa saja yang harus dikerjakan sepanjang hari ini. Terus Ibu tulis di situ supaya tidak ada yang keteteran. Ibu mengakhiri hari itu mengerjakan setiap tanggung jawab yang Ibu tahu harus dikerjakan. Jadi kita semua harus punya strategi untuk belajar menjadi lebih baik hari demi hari. Ya, terima kasih ya. Kita mau hari ini secara khusus agenda kita adalah melihat gambaran besar unit yang akan kita pelajari. Ini dia. Afril sudah bisa lihat Sudah, Bu. Sudah ya, PowerPoint di depan ya. Nah, kita akan, kalau di kuarter yang pertama, kita sudah berbicara tentang, Ibu mau tanya deh, siapa yang masih ingat unit 1 kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Mengharap keluarga berdosa. Iya, thank you. Siapa tuh tadi yang jawab? Gio sama? Siapa tadi yang jawab? Celeste. Celeste. Ya. Masih ingat ya? Celeste sama Gio tentang pengharapan keluarga berdosa, tentang dasar keluarga Kristen. Ada 3 prinsip dasar yang kita pelajari. Pertama, Allah itu inisiator keluarga. Tuhan sebenarnya yang desain muncul namanya keluarga. Jadi bukan karena aku cinta kamu, kamu cinta dia, jadi segitiga ya, aku cinta kamu, kamu cinta aku gitu ya. Maka kita membangun keluarga, bukan atas dasar itu. Keluarga sesungguhnya adalah inisiator. Keluarga itu dibentuk atas dasar rencana besar Allah. Yang desain keluarga pertama kali adalah Tuhan. Waktu dia cipta Adam, dia cipta Hawa, dia pada saat yang sama mencipta keluarga. Itu poin pertama yang nggak boleh kita lupakan. Jadi landasan membangun keluarga adalah karena
Tuhan menghendaki, Tuhan memanggil aku untuk membangun satu keluarga. Bukan sekedar, oh aku mau berkeluarga supaya memperbaiki garis keturunan, oh supaya derajat hidupku lebih baik, oh supaya aku berbahagia. Bukan cuma tentang itu ya, pernikahan itu dibangun atas dasar panggilan Tuhan di dalam hidup. Itu poin yang pertama. Kemudian Tuhan cipta keluarga Adam dan Hawa sedemikian indah untuk saling memperlengkapi. Tapi ada poin yang kedua, bahwa kemudian keluarga pertama itu menjadi keluarga pertama juga yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga setelah Adam dan Hawa, setiap keluarga tidak ada yang tidak berdosa. Ya kan? Termasuk orang keluarga saat ini. Orang ada di tengah-tengah keluarga yang berdosa. Sebaik-baiknya, sebagaimanapun mereka mengupayakan diri untuk jadi lebih baik, pada dasarnya mereka adalah orang-orang berdosa. Sama seperti kita pun berdosa. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak berdosa. Sehingga kalau sampai hari ini engkau bergumul dengan keluargamu, kayak kok tapi mama begitu, kayak apa tapi papa begitu, itu bagian daripada gambaran keluarga berdosa. Bahkan sebaik-baiknya mereka berusaha, tetap satu kali, dua kali mereka akan mengecewakan hati kita. Tidak pernah sesuai dengan keinginan kita. Sama seperti kita, tidak pernah selalu bisa memenuhi apa yang mereka harapkan. Karena kita pada dasarnya orang berdosa. Orang tua kita adalah orang-orang berdosa. Itu poin yang kedua ya. Dosa merusak keluarga. Tetapi ada pengharapan yang ketiga. Ada poin yang ketiga yang membawa kita ke dalam pengharapan. Apa itu? Bahwa ada pengharapan keluarga berdosa. Tuhan Allah adalah pengharapannya. Maka sekalipun mama bapakku berdosa, sekalipun aku berdosa, kami punya pengharapan. Pengharapan untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Untuk jadi keluarga yang lebih baik. Untuk jadi keluarga yang tidak terus-menerus menikmati dosa. Untuk jadi mama dan papa yang tidak terus-menerus berdosa. Untuk jadi anak-anak yang tidak terjebak di dalam dosa. Apa pengharapannya? Bahwa kami semua harus datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan bagi orang yang berdosa. Bagaimana Tuhan pilih Abraham keluarga berdosa, pilih Nuh keluarga berdosa, masuk di dalam rencana besar Allah dan memberikan pengharapan yang baru untuk keluarga. Sama dengan kita. Jadi, topik yang satu kuarter itu sesungguhnya adalah pengharapan bagi kita. Setiap hari kita akan bergumul dengan kekecewaan. Apalagi kalau sekarang belajar di rumah, paling sering jumpa dengan orang tua. Sampai bisa jadi kalau mama papanya mama papanya itu kerja dari rumah, bisa jadi 1 kali 24 jam hampir seluruh waktu kita berjumpa dengan orang tua. Tidak jarang ada konflik di sana. Atau paling tidak kalau bukan konflik, simpan-simpan di dalam hati. Yuk Kang, simpan-simpan di dalam hati apa yang gak sukai dari orang tuaku, dan akhirnya itu memberikan jarak yang besar antara kita dengan orang tua kita. Itu akibat dosa. Tetapi ada pengharapan. Apa pengharapannya? Aku perlu berdoa untuk mama dan bapakku. Kita nggak pernah bisa pilih, nggak bisa pilih mau lahir di keluarga yang mana. Sama seperti mama dan bapakmu, nggak bisa pilih anak seperti apa yang akan aku lahirkan. Tuhan yang pilihkan sama kita. Tuhan yang taruh kita di tengah-tengah keluarga itu. Maka bagian kita bukan menyesali, kenapa Tuhan engkau taruh aku di keluarga yang begini. Tetapi yang kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pengharapan keluarga berdosa. Cuma dengan cara anak itu kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hanya dengan cara mamamu, papamu datang kembali kepada Tuhan, rindu untuk dibentuk, diubahkan oleh Tuhan, maka kemudian kita akan punya keluarga yang jauh lebih baik, yang bisa mengalahkan dosa, yang bisa bertumbuh bersama-sama, tidak terjerembab di dalam
sikap-sikap yang berdosa di tengah-tengah keluarga. Nah, itu pembelajaran kita di kuarter yang pertama. Masuk di kuarter yang kedua, kita akan bersama-sama belajar tentang covenant relationship. Seperti apa gambaran covenant relationship? Kurang lebih, Ibu mau minta dulu, sebelum Ibu kasih penggambaran, kira-kira apa yang pop up di pikiranmu? Waktu baca a covenant relationship, apa yang muncul di pikiranmu? Jangan lihat Google dulu, silakan Ibu mau tahu tuh, apa yang muncul di pikiranmu waktu baca kata covenant relationship. Tentang apa ya ini ya? Clue-nya masih ada hubungannya dengan unit yang pertama. Yuk di kolom chat, tuliskan aja apa saja yang pop up di pikiranmu. Hubungan. Thank you, Celeste. Relationship itu bicara tentang hubungan ya. Ada lagi? Covenant relationship, relasi ya. Covenant kayaknya agak asing ya, jarang-jarang didengar ya. Covenant itu bicara tentang ikatan perjanjian. Jadi, kalau relationship itu hubungan, berarti covenant relationship berbicara tentang ikatan perjanjian. Nah, ini Alfiki sudah kasih ini, perjanjian hukum. Ikatan perjanjian di dalam satu relasi. Nah, kita sebagai makhluk sosial, sebagai gambar dan rupa Allah Tritunggal, tidak mungkin tidak berelasi. Betul ya? Kita pasti berelasi. Relasi pertama kali yang kita bentuk adalah relasi di dalam keluarga, sebagai anak dan orang tua, sebagai kakak beradik, antara cucu dan sebagai cucu dari oma dan opa, relasi keponakan dan tante, itu relasi di dalam keluarga kecil maupun keluarga besar. Relasi pertama kali yang kita bentuk, yang harus kita terima adalah berelasi di dalam keluarga. Paling tidak bersama dengan mama dan papa sebagai anak. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita akan punya ikatan-ikatan, relasi-relasi, hubungan-hubungan dengan orang yang lain. Kita masuk sekolah, maka kita punya relasi pertemanan. Kita punya relasi sebagai orang tua dan anak di sekolah bersama dengan guru. Kita punya relasi sebagai masyarakat di tengah-tengah kehidupan bertetangga, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bahkan sebagai warga negara. Makin tua, makin banyak relasi yang kita bentuk. Relasi pertemanan itu akan ada lingkaran kecil, teman dekat, ada teman satu kelas, ada teman satu sekolah, bahkan ada teman satu daerah misalnya gitu ya. Jadi semakin ada terlalu banyak ikatan-ikatan yang relasi-relasi, hubungan-hubungan yang ada sama kita. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang apa sih yang menjadi dasar relasi yang benar. Covenant relationship, ikatan perjanjian adalah dasar yang benar dalam membangun hubungan. Maksudnya apa ya? Nah, itu yang akan kita bahas sepanjang satu kuarter ini. Berharap, berdoa bahwa ketika kita belajar tentang covenant relationship, setiap kita akan sanggup punya landasan yang benar, kepercayaan yang benar, standar yang benar tentang bagaimana membangun sebuah hubungan, tentang bagaimana membangun sebuah relasi, bagaimana aku bersikap di tengah banyak relasi-relasi yang harus aku jalin. Nah, jadi relasi yang benar itu dipandang dalam sudut pandang Alkitab. Nah, itu dia covenant relationship.
Nah, lebih jauh lagi kita akan bahas bersama-sama bagaimana rangkaian pembelajaran 1 kuarter ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau minta 1 orang ya pimpin kita di dalam doa. Ada yang mau volunteer pimpin kita dalam doa? Tidak ada? Ibu mau minta Gilby Selendu ya. Gilby boleh pimpin kita dalam doa? Doa apa, Bu? Doa pembukaan, Nak. Oh, iya, iya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kita akan memulai perjalanan kita. Kiranya Engkau dapat memberkati itu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Juga kiranya apa yang kami belajar pada hari ini bisa tanam dalam otak dan pikiran kami, ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you ya, Bi. Ya, ini dia. Bicara tentang covenant relationship, kita akan membahas kurang lebih 3 pertanyaan esensial atau essential question. Ya, ini adalah 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan, yang akan kalian bahas, dan yang akan kalian jawab nanti di summative. Nah, 3 pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, boleh minta Vanessa bacakan? Apa yang menjadi dasar membangun hubungan yang benar menurut Alkitab? Nah, kita mau belajar bersama-sama tentang dasar yang benar dalam membangun hubungan. Biasa kita bangun hubungan atau berteman, misalnya relasi pertemanan, kita berteman karena apa? Karena sama-sama punya hobi yang sama, atau karena tempat tinggalnya memang kian sama, misalnya berteman, atau memang dari sekolah yang sama, atau karena mama papaku memang sudah berteman, jadi kami juga berteman, atau karena dia itu pinter, jadi aku bisa ketularan pinternya, atau paling tidak ketularan keberuntungannya. Apa sebenarnya yang menjadi dasar hubungan yang benar? Ya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan yang pertama. Kemudian, essential question yang kedua, boleh minta tolong Shevchenko untuk bacakan. Yang mana, Bu? Nomor 2. Nomor 2. Bagaimana berelasi dengan orang lain tanpa kehilangan identitas? Ya. Pertemuan yang ketiga, 2 minggu depan, kita akan membahas tentang bagian ini, berelasi tanpa kehilangan identitas. Ada masa di mana kita nggak bisa menentukan kita mau berelasi dengan siapa. Relasi yang terbentuk karena kian ada. Misalnya, waktu kamu lahir di satu rumah, di satu keluarga, maka kamu tinggal hidup bertetangga. Kamu nggak bisa pilih juga kamu akan bertetangga dengan siapa, iya kan? Maka ada relasi-relasi yang kita nggak bisa pilih. Atau misalnya berelasi dengan teman kelompok yang dipilihkan, begitu ya, relasi yang kita nggak bisa pilih. Kita tetap harus terhubung, terconnected, berelasi, berhubungan bersama-sama dengan teman yang dalam tanda kutip dipilihkan untuk kita. Nah, kalau teman itu tidak baik buat kita, maka bisa jadi di dalam relasi itu kita saling terpengaruh, saling mempengaruhi, atau kita juga bisa dipengaruhi. Nah, bagaimana supaya ketika aku berelasi, secara khusus di dalam relasi-relasi, hubungan-hubungan yang aku tidak bisa pilih, misalnya kita tinggal di tempat, di lingkungan yang orangnya kurang-kurang bagus semuanya, begitu ya, semua suka memaki misalnya.
Orang tuanya suka memaki kayak gitu. Sering kali aku dengar makian atau suka berkelahi misalnya. Gimana supaya ketika aku berelasi di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu, aku itu punya identitas yang benar dan aku tidak kehilangan identitas ketika aku berelasi. Nah, itu adalah essential question yang kedua yang akan kita bahas di 2 pertemuan selanjutnya. Nah, essential yang ketiga, boleh minta Justicia untuk bacakan? Iya, Bu. Hmm. Bagaimana menghadapi konflik dalam berelasi? Oke. Di pertemuan yang ketiga, pertemuan yang keempat, di 3 minggu depan, kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi konflik dalam berelasi. Pada dasarnya, waktu kita sudah berdosa, nggak mungkin nggak ada konflik, nggak mungkin nggak ada perbedaan. Selalu ada perbedaan. Dan biasanya kita konflik dengan orang-orang yang paling dekat sama kita. Contoh spesifik yang paling sering menyakiti hati kita siapa? Mama, papa, kakak, adik. Karena kita tinggal sama-sama. Jarang sekali kita disakiti oleh orang-orang yang jauh dari kita ya. Mungkin ibu jarang-jarang tuh menyakiti hati Justicia karena kita jarang bertemu. Coba kalau tinggal satu rumah, akhirnya ibu juga akan jadi salah satu orang yang sering menyakiti hati karena pada dasarnya kita orang berdosa. Dengan siapa kita hidup, kita akan sering tersakiti begitu. Kita akan sering menghadapi konflik karena sama-sama orang berdosa. Nah, tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ ya. Sudahlah ya begitu. Memang sudah begitu, mari coba ku hantam. Tapi kita perlu memikirkan bagaimana supaya kita siap untuk menghadapi konflik. Apakah dengan mengalah? Apakah dengan berdiam diri? Nah, itu yang akan kita bahas di dalam essential question yang ketiga di pertemuan keempat, 3 minggu lagi. Gitu. Nah, ini adalah timeline pembelajaran kita. Ibu sudah kasih contekan. Ibu sudah kasih contekan, kita mau perjalanan 1 kuarter ini mau bikin apa saja. Berharap kamu kalau punya catatan atau punya jurnal bulanan, jurnal mingguan, sudah punya kalender, ayo ditulis di kalendermu. Kapan tanggal formatif, apa yang harus dilakukan, persiapan apa yang harus kulakukan. Karena ini contekan ya. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan. Minggu depan kita masuk materi yang pertama, dasar hubungan yang benar. Terus 2 minggu depan lagi kita masuk kepada relasi tanpa kehilangan identitas. Terus materi berikutnya bertumbuh di dalam konflik. Jadi sepanjang 3 minggu ke depan kita akan lakukan online class meeting. Kalau kamu punya pakai data, sudah mulai atur perencanaan ya. Berarti ini aku setiap kali hari Rabu harus sediakan paket untuk online meeting kelas. Karena 3 minggu berturut-turut kita akan belajar bersama-sama secara online. Apakah lewat Zoom atau nanti sudah pakai Teams. Waktu materi ini, silakan belajar sebanyak-banyaknya. Tanya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak poin-poin penting yang bisa kamu dapatkan. Nanti exit poll-nya, Ibu akan minta kalian menuliskan apa poin-poin penting yang kamu dapatkan. Jadi simak baik-baik. Kalau tadi kata siapa ya? Ceci ya? Siapa tadi? Fokus dalam pembelajaran supaya banyak poin yang kamu dapatkan. Nah, masuk minggu yang berikutnya, di awal November, kalian sudah mau formatif. Formatifnya adalah membuat garis besar rangkuman sumatif. Rangkuman ini dari mana? Dari sini. Rangkuman materi 1 yang menjawab EKI 1. EKI itu mana? Ini ya. Materi 1 untuk jawab EKI 1, materi 2 EKI 2, materi 3 EKI 3. Nah, kamu akan diminta untuk membuat garis besar. Menjawab ini. Dalam bentuk kalimat yang sederhana, yang mudah. Misalnya, apa yang menjadi dasar hubungan? Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Dalam bentuk poin-poinmu. Bahasamu sendiri. Gitu ya. Itu akan Ibu ambil sebagai nilai formatif. Nah,
Karena kalian tidak belajar sosiologi, jadi tidak interdisiplin ya. Hanya berdiri sendiri. Sampai sini apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Setelah kita formatif, kamu akan menjawab pertanyaan ini. Kemudian Ibu akan minta kalian untuk membuat video. Jadi, tadi kan sudah formatifnya menjawab pertanyaan ini ya. Jawab pertanyaan ini, kemudian nanti Ibu akan kasih feedback, kemudian nanti kamu akan menyajikan ringkasan yang sudah kamu buat dalam bentuk video persuasif. Video persuasif, video Q&A begitu. Jadi kayak muncul pertanyaan, misalnya pertanyaan pertama, apa yang menjadi dasar hubungan? Nah, terus kamu jawab tuh dalam bentuk video. Jadi sebenarnya ada 3 dasar dalam membangun hubungan yang benar. Hubungan yang pertama apa? Hubungan yang kedua apa? Bisa tuh kalau kamu orang visual, kamu bisa pakai dalam video, kamu juga bisa sambil dijelaskan gitu ya. Bisa gambar misalnya. Contoh dasar hubungan yang pertama adalah harus saling mengasihi. Yang kedua adalah apa? Gitu ya. Jadi video persuasif. Persuasif artinya mengajak. Di akhir setelah menjawab 3 pertanyaan ini, kamu akan mengajak teman-teman seumuranmu karena video itu diperuntukkan untuk sesama teman-teman remaja. Nanti di akhir nanti, ayo ajak teman-teman semua yang akan nonton videomu nanti, ajak mereka untuk bisa punya keinginan, punya kerinduan untuk membangun membangun relasi yang benar. Gitu. Nah, Ibu akan minta kalian kerja selama 2 pekan, 2 kali. Wah, Ibu ini nggak bisa ini dikerjakan 2 minggu. Nah, kamu harus cari cara tuh gimana supaya bisa supaya bisa kerja sesuai dengan due date yang diberikan. Apakah mulai dari sekarang sudah mulai mempelajari cara membuat video? Apakah kamu sudah mulai susun-susun konsep? Nah, dari sekarang sudah perlu dipikirkan karena Ibu sudah kasih bocoran jauh-jauh hari itu. Jadi nggak kaget-kaget, wih, aku baru tahu sumatifnya kayak gitu. Oh, Ibu sudah kasih tahu di awal ya. Nah, sepanjang 4 minggu ini, mulai dari tanggal 22 November, ini kan tugas mandiri, penugasan mandiri. Kita nggak ketemu online. Jadi gimana supaya Ibu tahu Kleina itu betul-betul sedang kerja? Supaya Ibu tahu Gisel betul-betul sedang kerja. Nah, caranya kalian akan mengisi jurnal proses. Nah, jurnal proses itu sebagai penilaian sikap, sebagai pengambilan absensi, dan sebagai exit poll di dalam 4 pertemuan ini ya. Jurnal prosesnya seperti apa nanti Ibu jelaskan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada ini karena ngerti atau karena blank ya? Oke, Ibu lanjut ya. Ibu ekspektasi positif deh. Oh, anak-anak 10 IPA sudah mengerti ini. Nah, nanti due date pengumpulannya di sini. Di tanggal 18 November. Kita sudah mengumpulkan. Cepat sekali, Ibu. Iya, soalnya butuh waktu yang cukup lama ya untuk menonton video, terus untuk melakukan penilaian. Terus, di minggu terakhir November, wah ini minggu Ibu sedang menantikan waktu kelahiran. Nah, doakan ya, di akhir-akhir November atau di awal Desember, perkiraan Ibu mau melahirkan. Nah, semoga Ibu bisa sempat dulu nonton videomu, makanya nggak boleh lambat-lambat ya. Nonton videomu supaya Ibu bisa kasih penilaian, bisa diberkati dengan sumatif-sumatifmu, baru dia bisa melahirkan. Nah, nanti di minggu ini,
Ketika ibu sedang berjuang, kamu juga harus berjuang ya. Pada saat yang sama di tempat yang berbeda, kamu akan blessed to be blessed. Blessed to be blessed ya. Kamu sudah diberkati dengan banyak pemahaman yang benar, kamu sudah buat dalam bentuk video, ini waktunya untuk share kepada orang lain. Wisdom lead to action. Pembelajaran itu harus sampai mempengaruhi hidup orang lain. Makanya di pekan ini, di minggu ini, kamu diminta untuk sharing video yang sudah kamu buat kepada minimal satu orang. Satu teman. Mungkin teman di sekolah yang lain, mungkin teman di daerah yang lain, mumpung online kan, jadi kita bisa share kepada siapa saja. Nah, berharap orang itu adalah teman yang kamu tahu dia sedang bergumul tentang relasi. Yang kamu tahu dia butuh untuk diberkati. Dia perlu juga mendengar kebenaran yang sama yang sudah aku pelajari. Nah, nanti minta dia nonton videomu, terus minta dia menuliskan feedback. Minta dia kasih feedback. Dalam bentuk apa saja, dia bisa catat, bisa kalian chat, atau bisa juga dia bikin rekaman tentang feedback, bisa dalam bentuk apa saja. Yang pasti temanmu itu akan kasih feedback. Nah, feedbacknya bukan tentang videonya, tapi tentang isi videonya. Jadi bukan, gimana video aku sudah bagus belum? Wah, durasinya terlalu panjang. Kayaknya kamu agak gendutan deh begitu. Aduh, itu posisi sudut ambil videonya jelek. Bukan tentang teknis pembuatan video yang dikomentari ya, tapi tentang isinya. Isi dari 3 pertanyaan yang tadi. Bisa ya? Oke. Nah, nanti di minggu awal Desember ada culminating day. Culminating itu seperti acara puncak dari pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan? Kita mau sharing bersama-sama. Sharing tentang sukacita, sharing tentang perjalanan, bagaimana kita bergumul dengan satu topik ini. Nanti di minggu berikutnya, di awal Desember, kemudian kita akan membuat refleksi tentang komitmen nyata yang akan aku kerjakan. Sudah belajar ini semua tentang relasi, sudah beritahu orang lain, sharing di dalam wisdom to lead to action, maka ini juga harus mempengaruhi hidupku. Aku akan membuat komitmen nyata yang akan aku usahakan sepanjang liburan Natal nanti. Nggak lama lagi kita mau Natal, kita nggak sekolah, akan ada libur kan? Libur yang lumayan lama. Komitmen apa yang akan kamu usahakan sepanjang libur? Misalnya komitmen nyatanya apa? Aku akan berdamai dengan orang tuaku. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi diam-diam kalau konflik. Kalau aku konflik dengan orang lain, akan aku selesaikan. Itu komitmen nyata. Karena aku sudah belajar bahwa konflik bisa membuat aku bertumbuh. Nah, sampai sini bisa ya diikuti, atau ada yang mau ada yang dibingungkan? Coba tanya. Nanti minggu depan kita sudah masuk di materi. Mumpung ada kesempatan tanya coba. Kalau malu-malu membuka suara bisa tuh di kolom chat. Bu, Ya. boleh jelaskan ulang yang isi video? Isi videonya ya, yang sumatif ya. Ibu jelaskan lagi ya. Nanti sumatif kalian adalah menjawab pertanyaan ini. Sudah? Menjawab 3 pertanyaan ini. Hanya saja pertanyaan ini dijawab dalam bentuk video. Itu ya. Dijawab dalam bentuk video. Ibu tuh mau kasih tunjuk, cuma saya dari tadi tuh cari-cari belum ketemu begitu. Sebentar ya. Video, kalian pernah nonton short video tentang Q&A? Kayak ada pertanyaan, terus kita tiba-tiba jawab begitu.
Ibu tuh kemarin sempat coba bikin. Oh, ini kayaknya ya. Nih, coba ya. Ibu coba bikin short video. Nah, ini contohnya ya, cuma nggak tentang materinya. Tapi waktu mau menikah kemarin, ada satu kerinduan nih, kayaknya bagus tuh untuk bersaksi ya, untuk kasih kesaksian. Kami bikin dalam bentuk short video itu, video persuasif. Kedengaran nggak ya ini? Bagaimana awal perjumpaan dan selesai. Kedengaran nggak? Kecil, Bu, itu suara. Kecil ya? Oke. Untuk tanggal dan bulannya yang pasti kami sudah lupa, tapi yang pasti tempat dari Dr. Mall pagi adalah di kami satu jurusan 11. Nah, disitulah kita menugaskan bersama-sama untuk bertanya paling pikiran bersama-sama menyelesaikan kerja kelompok, menyelesaikan tugas matematika. Nah, disitulah berbagi sekian dan mulai muncul ketertarikan karena kita saling menjadi. Kalau kita mulai kapan pasti, tapi pasti beberapa sesuai IPK. Kalau kepada orang Jawa bilang, Ibu percepat ya, tuh kalian mau nonton ya? Kok insentifus sama dia ubah juga. Itu pertanyaan yang panjang. Orang berteman kurang lebih dari semester 1. Oke. Begitu ya, Ibu kasih gambaran contohnya. Jadi kayak pertanyaan, terus kita sendiri yang jawab. Begitu. Dan persuasifnya tuh kayak gini. Di dalam relasi, cuma dua yang penting. Satu, kasih, dan dua, kesetiaan. Dan dua hal itu cuma boleh digunakan di dalam pribadi Tuhan Yesus. Orang belajar jawab menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa dilepaskan. So, keep growing ya. Yang single sama yang berpacaran. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itu contoh ya yang materinya bukan contoh materinya tapi contoh videonya. Jadi Q&A, kamu bikin pertanyaan, bukan bikin pertanyaan, kamu jawab pertanyaannya, terus dalam bahasa yang kamu bisa mudah untuk mengerti dan dimengerti oleh orang-orang seumuranmu. PowerPoint Ibu masih kelihatan? Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Ya, tadi siapa yang tanya ya? Jessie ya yang tanya ya? Jessie dikasih belum ya tadi ya? Bisa terjawab kah? Video ini ya, namanya Q&A persuasif itu kali ya. Nah. Bu. Ya. Tuh video itu mau pakai lagu ya, DP Background. Boleh sekali. Nanti Okay, Bu. untuk teknis itu Ibu serahkan kepada kalian. Kalian paling jago lah bikin video. Mau bikin seperti apa? Mau ada lagunya, mau ada backsoundnya, mau ada editannya, ada subtitlenya. Kalian lah paling tahu. Maka mumpung masih belum sibuk, bisa tuh searching gimana ya cara membuat video. Kalau kamu nggak punya PC, kamu bisa bikin pakai handphone. Banyak kok cara di YouTube. Bisa searching hari Sabtu ini gimana ya cara bikinnya yang sederhana kayak gitu ya. Supaya 2 minggu itu betul-betul cuma mikirin
ngafalin jawaban, kayak gitu. Oh, oke, Bu. Makasih. Ya, gitu ya. Nah, ini yang Ibu mau tunjukkan. Nah, ini rubrik formatifnya. Formatifnya sebenarnya menjawab ini sih, menjawab ini juga gitu ya. Sederhananya gitu. Menjawab dengan benar, detail gitu ya. Nah, ini yang mau Ibu tunjukkan. Untuk rubrik penilaian kognitif, Ibu ambil dari yang tadi, menjelaskan dasar hubungan yang benar. Itu untuk menjawab pertanyaan EQ 1. Kedua, menjelaskan identitas yang benar sebagai individu, sehingga dalam berelasi membangun hubungan tidak kehilangan identitas. Jadi yang kita jelaskan itu adalah bagaimana sih supaya kita bisa punya identitas yang benar. Terus yang ketiga, menjelaskan konflik dari sudut pandang Alkitab. Sebenarnya konflik itu bagus atau tidak? Kenapa bisa konflik? Terus bagaimana cara mengatasi, bagaimana supaya kita bisa menghadapi konflik sebagai sarana untuk bisa bertumbuh. Nah, itu menjawab pertanyaan EQ 1, EQ 2, dan EQ 3. Ini isi videonya. Nah, kalau penilaian psikomotor yang Ibu nilai adalah keterampilan bersaksi. Jadi membuat video itu adalah satu kesempatan untuk bersaksi. Kalau dulu di SMP sama Pak Dedi ya, setiap kali awal pertemuan pasti selalu ada kesaksian, betul kan? Kalau yang dari SMP Lentera. Bersaksi tentang kehidupan kita, tentang pergumulan kita menyaksikan itu di hadapan teman-teman. Nah, kalau di home learning ini waktunya sedikit sekali, jadi tidak ada kesempatan untuk boleh mendengarkan kesaksianmu satu persatu. Sekarang ini kesempatan untuk kamu boleh bersaksi, untuk menyaksikan, untuk menceritakan tentang dasar hubungan, identitas yang benar, tentang cara bertumbuh yang benar. Nah, di dalam penilaian psikomotor ada 3 aspek yang Ibu lihat. Aspek yang pertama, keyakinan terhadap apa yang diyakini sebagai kebenaran. Waktu kamu bikin bikin videonya, kamu penuh dengan keyakinan gitu. Jadi ada 3 dasar hubungan yang benar. Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa misalnya gitu. Jadi penuh keyakinan. Kalau kamu bilang, jadi sebenarnya dasar hubungan yang benar itu kalau tidak salah, ya kalau tidak salah. Nanti orang bilang, ih, mana aku percaya samamu, kamu aja nggak yakin sama apa yang kamu katakan. Gitu ya. Jadi harus penuh dengan keyakinan. Kedua, setiap kalimat itu, setiap kalimat atau statement yang disampaikan tidak bertentangan dengan pandangan Alkitab. Anak-anak, kamu bebas untuk menggunakan kata yang semi formal gitu. Jadi yang sederhana, yang santai, boleh, enggak apa-apa. Enggak usah pakai kayak pendeta ya kalau berkhotbah harus baku sekali, enggak usah. Tapi yang jelas dia nggak boleh bertentangan dengan firman. Sekalipun cara menyampaikannya lebih sederhana begitu. Gitu ya. Terus yang ketiga, menggunakan kalimat yang tegas, tidak bertele-tele dan tidak terbata-bata. Jadi kita sudah susun kata-kata apa yang mau aku ucapkan, kalimat-kalimat apa yang mau aku ucapkan, sehingga itu dibaca berulang-ulang, dipahami, dihafalkan. Jadi waktu kita bikin video, kita tuh meyakinkan, nggak terputar-putar. Mau apa yang mau aku bilang? Nggak boleh random gitu. Sudah harus dipersiapkan. Sejak kapan? Sejak formatif. Formatif itu jawabannya yang mau kamu hafalkan dan kamu bikin videonya. Gitu ya. Nah, kalau afektif, itu daily spiritual assessment. Artinya setiap hari Ibu lakukan penilaian. Khususnya ketika kamu sedang online learning, Ibu lihat bagaimana kamu aktif. Kayak sini Ibu sudah punya catatan, hari ini Giovanni dan Celes inisiatif nih, begitu. Atau kamu tulis di kolom chat tadi, kolom chat siapa saja tuh yang aktif chat jawaban. Waktu Ibu minta, yuk tulis di kolom chat. Kalau kamu merespon, sesungguhnya itu willingness yang baik untuk boleh meresponi pembelajaran, misalnya begitu ya untuk penilaian sikap.
atau menunjukkan perubahan. Itu sikap yang kedua, menunjukkan perubahan. Misalnya hari ini ada siapa tuh yang terlambat? Maverick ya hari ini terlambat. Maverick hari ini terlambat. Terus Maverick tidak bilang tuh alasan terlambatnya kenapa gitu. Nah hari ini abis ini ibu bilang, Maverick nanti besok-besok kalau kamu terlambat kamu harus inisiatif ya, kasih tahu. Oh iya bu gitu ya. Terus 3 minggu lagi Maverick terlambat. Terus Maverick bilang, maaf ya bu hari ini saya terlambat. Ada progresif kan, ada pertumbuhan di dalam. Nah ibu nilai itu sebagai penilaian sikap mengalami pertumbuhan. Jadi nggak cuma yang baik-baik, tapi dari yang tidak baik menjadi lebih baik, itu juga penilaian sikap. Dan dilakukan di sepanjang pembelajaran. Gimana kalau kita nggak ketemu langsung nih, waktu tugas mandiri, nggak ketemu langsung dengan Ibu Widi, gimana Ibu menilainya? Lewat jurnal proses yang tadi ini. Ini contoh jurnal proses. Jadi waktu kita nggak online meeting, kamu kerja tugas mandiri, Ibu nggak bisa lihat, tapi Ibu bisa memantau lewat jurnal proses. Nah, ini template jurnal prosesnya. Contoh hari minggu depan, ini contoh ya. Contoh minggu depan targetnya adalah membuat garis besar rangkuman sumatif. Jadi formatif, bikin apa? Jawaban-jawaban dari 3 pertanyaan yang tadi. Sudah? Targetnya itu. Ternyata selama sesi tidak selesai. Itu kelemahan kan? Apa yang menjadi kegagalan hari itu? Ya, hari ini targetnya nggak tercapai. Kenapa? Soalnya kelamaan mikirin idenya, ternyata nggak mudah. Begitu, itu proses pembelajaran. Lalu muncul pertanyaan yang ketiga. Jadi, kalau begitu, apa yang harus aku usahakan supaya targetnya tercapai? Oh, aku tulis nih di sini. Nanti aku mau cari ide sebelum sesi sosiologi. Ini contoh karena ada temanmu di kelas 10 IPS akan interdisiplin. Oh, nanti kan ini akan dilanjutkan tuh di sesi sosiologi. Nah, sebelum sesi sosiologi, aku harus cari ide, harus selesaikan ini supaya nanti bisa selesai nih di sini. Itu contoh. Kemudian masuk di sosiologi, kita punya target. Targetnya apa? Menyelesaikan. Soalnya tadi belum selesai, jadi targetnya bisa selesai. Gitu ya. Nah, ini link untuk masuk ke jurnal. Nah, Ibu mau tunjukkan linknya itu di sini. Nah, ini dia. Ini punya 10 IPA 1. Ini yang 10 IPA 2. Nih. Ibu sudah tuliskan namamu masing-masing. Jadi kamu harus tulis berdasarkan namamu ya. Setiap nama Ibu kasih 4 pertemuan. Jadi pertemuan 1 targetnya bikin apa? Target pertemuan kedua apa? Ketiga 4. Karena ada 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Ya, Vincent ada yang mau ditanya? Silakan. Enggak jadi Bu, enggak jadi. Enggak jadi. Oke. Ibu gimana kalau ternyata aku kerjakannya nggak cuma 4 pertemuan, misalnya aku mau coba cicil di hari Sabtu, misalnya hari Sabtu jadinya 5 tuh, nggak apa-apa, bisa nanti klik kanan, insert one above. Nih, jadi tambah tuh punya April jadi tambah 5 pertemuan. Mau lagi bikin lagi, insert lagi, jadi bisa banyak. Nanti waktu Ibu nilai, wah ternyata si April lembur nih kerjanya, semangat sekali dia kerja ya, bisa jadi penilaian. Gitu. Apa targetku, apa kelemahan atau kegagalan, terus apa yang akan aku usahakan agar jadi lebih baik. Gitu ya. Bisa sampai sini? Bisa ya? Ibu? Boleh. Ada pertanyaan nih. Oke, nggak terlalu jelas, Bu. Oh, nanti Ibu kirim ya, Celes ya.
contoh video. Nanti Ibu kirim contoh video Q&A itu. Ya. Nanti ada pertanyaan nih, kalau misalnya nanti langsung video call, terus orang presentasi, bisa tidak? Oh, boleh, boleh. Boleh. Cuma presentasi berarti nanti tunjukkan videonya. Gitu. Jadi tetap harus bikin video supaya ada kenang-kenangan tuh. Wah, dulu waktu aku home learning, aku pernah loh bikin video gitu. Jadi kenang-kenangan kayak tadi tuh video jadi kenang-kenangan pernah bikin video itu tuh gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Yang PPT yang ini mau kirim di GC. Ibu akan kirim di GC, sekalian rekamannya bisa dipelajari lagi, bisa dilihat-lihat lagi ya. Oke. Kalau sambil record pas video call bisa. Oke, boleh juga tuh. Akhirnya itu yang jadi video ya. Boleh tuh. Bisa ya, Karisa ya. Oke. Iya, kita berhenti sampai di sini ya. Kita berhenti sampai di sini. Terima kasih sudah antusias mempersiapkan diri untuk belajar bersama-sama, mengumpulkan covenant relationship. Kita terus berdoa supaya pembelajaran ini nggak cuma menambah pengetahuan kita, tapi mempengaruhi cara aku melihat relasi di sekitarku. Praktikal sekali, berhubungan sekali dengan kehidupan kita setiap hari kan. Tapi percayalah anak-anak makin banyak tahu, tidak mungkin bisa berubah kalau kita tidak dipimpin oleh Roh. Maka setiap kali mengikuti pembelajaran, Ibu menantang kalian untuk berdoa, untuk mempersiapkan diri. Ya, kita mau akhiri pembelajaran hari ini. Ada yang mau voluntary pimpin kita dalam doa? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu mau minta satu orang deh. Mau minta Jonathan Lumintang. Ya, Bu. Ya, untuk kita di dalam doa ya, kita mengucap syukur dan doakan supaya pembelajaran ini menolong kita untuk mengalami pertumbuhan. Oh, ya, Bu. Kita berdoa untuk Cynthia Wohon yang hari ini melangsungkan ibadah syukur 40 hari adiknya dipanggil Tuhan. Ya. Oh ya, Bu. Bu, semua berdoa. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin pelajaran agama kami. Karena kami dapat bertumbuh di dalam Kristus dan kita dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Ibu Widi. Ya Tuhan, berkati juga Cynthia, ya Tuhan, adiknya yang melalui dan telah 40 harinya meninggal, telah Engkau berkati dia hingga dia bisa dapat selalu bertumbuh di dalam Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, inilah menjadi permohonan kami. Amin. Sebelum kalian meninggalkan ruangan Zoom, Ibu mau minta kalian bersuara, memberikan semangat kepada teman-teman ya. Kemudian boleh left group. Sebentar ya.
Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.